Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini. Kita juga akan tersambung dengan Pak Al Haidar, pengamat terorisme. Selamat malam, Pak Al Haidar. Ya, selamat malam. Ya, Pak Al Haidar. Di sini ada Pak M. Iqbal dan juga Pak Arya Sandiyuda. Dan kita di sini membahas terkait dengan serangkaian serangan bom begitu di Surabaya, dan juga saat ini tim dari Densus 88 ini gencar sekali melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi. Apakah Anda sudah mengikuti perkembangan terakhir, Pak? Ya, sudah yang terjadi di Medan di Tanjung Balai Asahan ya. Iya, dan barusan juga terjadi penggerebekan di kawasan Duku Pakis, Surabaya, dengan pola juga sebelumnya di kawasan Malang. Iya, iya betul. Iya, Pak, jika tadi sudah dilakukan penggerebekan dari Densus 88, menurut Anda apakah memang para terduga pelaku yang digerebek ini memiliki keterlibatan terkait dengan aksi-aksi teror di Surabaya, atau petugas melakukan penggerebekan ini untuk menunjukkan bahwa petugas tidak tinggal diam dengan potensi-potensi yang mungkin muncul? Iya, saya kira ini merupakan preemptive strike ya, yang dilakukan oleh polisi karena eskalasi serangan-serangan teroris makin masif, makin banyak. Jadi polisi harus segera menangkap anggota-anggota jaringan-jaringan tersebut. Dan sebenarnya memang ini bakal diprotes oleh banyak orang karena tanpa ada hal-hal yang disebut mereka sudah melakukan suatu tindak pidana kemudian ditangkap. Padahal kalaupun sudah ada bukti awal bahwa mereka tergabung dalam sebuah organisasi, maka itu sudah bisa ditangkap sebenarnya. Tapi Indonesia kan belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB tentang List of Designated Terrorist Organization. Nah, ini menjadi problem bagi Indonesia kalau tidak segera memberlakukan ini. Saya dengar juga di RUU yang baru anti teror itu juga mereka akan membuat daftar nama organisasi terlarang tersebut. Baik, apa yang belum diterapkan dari aturan yang tadi Anda sebutkan begitu dari PBB tersebut yang belum diterapkan di Indonesia, seperti apa saja? Banyak ya, sebenarnya ada beberapa konvensi yang memang Indonesia agak resisten. Termasuk salah satunya adalah konvensi tentang penyiksaan, konvensi tentang daftar organisasi teroris yang terlarang begitu ya. Kemudian banyak konvensi lainnya yang sebenarnya itu sangat penting untuk diupdate oleh Indonesia karena itu merupakan konvensi ya. Konvensi itu kan sesuatu yang sudah diputuskan secara umum dan itu sudah menjadi tradisi internasional dan harusnya diterapkan di Indonesia. Ya baik, ini sebelumnya juga kita tahu bahwa memang serangan-serangan ini dilakukan di beberapa tempat dengan menggunakan menggandeng anak-anak mereka begitu sebagai pelaku. Menurut Anda seperti apa pola-pola serangan yang dilakukan? Ya, ini saya kira sebuah kembangan yang sangat mengejutkan. Ini namanya terorisme keluarga. Kalau dulu terorisme yang mengajak perempuan, apakah itu istri ataupun pacar, seperti misalnya bom Madrid tahun 2010 itu yang dilakukan oleh sepasang sejoli ya yang belum menikah, mereka masih pacaran, tapi kemudian direkrut oleh Al-Qaeda. Nah, kalau yang di Suriah itu banyak udah suami istri melakukan bom, tapi anaknya nggak diajak. Kalau anaknya yang sudah akil balik kemudian ikut aktif dalam perang, itu adalah hal yang biasa di sana di Suriah. Karena dia sudah melewati batas umur tertentu. Nah, kalau yang ini, yang terjadi di Surabaya ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Semua orang shock, semua orang tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi bom yang mengikut sertakan anak-anak. Jadi ini banyak pertanyaan dan
belum ada teori yang bisa menjelaskan ini. Ilmu pengetahuan sepertinya berhenti dan tidak mampu untuk menjawab permasalahan ini. Kenapa ada orang melakukan tindakan yang membunuh seperti itu sambil menyerang orang lain, itu dianggap sebagai sesuatu yang sah. Itu aneh sekali karena dalam fikih Islam tidak ada, dalam syariat Islam tidak ada, dalam hadis tidak ada, dalam ayat tidak ada, dalam sirah nabawi tidak ada. Baik Pak Arya dan juga Pak Iqbal, silakan jika ingin menanggapi. Ya saya setuju sih dengan Pak Al-Haidar ya, pikiran-pikirannya mungkin selaras ya. Jadi memang seperti tadi di awal saya bilang, kuncinya itu edukasi, legislasi, dan diplomasi. Ya kalau kita masuk ke dalam pola pembentukan lingkungan masyarakat, itu kan berarti kita harus perhatikan agar tidak terjadi arahan terhadap satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Kita tidak boleh berpihak kepada ekstrim keras, tidak boleh juga berpihak pada ekstrim lunak yang mengabaikan nilai-nilai agama. Tapi memang berarti masyarakat kita memang kecenderungan haus agamanya kuat, dan itu harus direspon dengan menyuplai banyak referensi keagamaan yang pikiran-pikirannya moderat begitu. Bukan malah kemudian kita menjauhkan masyarakat dari kebutuhan dasarnya, yaitu masalah keyakinan keagamaan itu. Baik. Jadi saya setuju, dan kemudian kan betul Pak Al-Haidar juga menyatakan mengenai legislasi itu penting gitu. Pada akhirnya kalau kita tidak punya dasar kebijakan yang tepat, maka yang namanya pencegahan, pengejaran, terus kemudian perlindungan sampai dengan tahap-tahap lain seperti persiapan terhadap situasi-situasi yang sifatnya dadakan itu tidak akan pernah bisa kita atasi lagi dan akan terus berulang begitu. Baik, jika kita lihat begitu ya Pak Al-Haidar, bahwa di sini juga kan sejumlah pakar juga masih tidak bisa mengatakan begitu ya, sebenarnya apa yang menyebabkan para orang tua ini membawa anak-anak mereka. Ya silakan ditanggapi Pak Iqbal. Assalamualaikum Bang Al-Haidar. Waalaikumsalam. Bang Al-Haidar, ya mungkin kita sama-sama satu background ini Bang. Dulu kita sama-sama di IIN, di Dal Alif. Oh, Dal Alif ya, NII. Kalau Reuni begitu di sini ya. Bang Al-Haidar dulu di KW9, kalau saya di Pak Broto dulu di Jakarta. Oh iya Pak Broto. Jadi gini Bang, apa yang dilakukan ISIS saat ini itu kalau boleh saya bilang mencontek apa yang sudah dilakukan sama DI sebelumnya. Jadi mereka tidak mengambil sejarah, tidak mengambil pelajaran dari sejarah. DI yang sudah sedemikian kuat saja, suatu jamaah yang jauh lebih kuat daripada ISIS sekarang, itu aja kalah, kalau boleh dibilang kalah. Apalagi sekarang mereka mau melakukan lagi yang dilakukan oleh anak-anak ISIS yang saat ini yang mereka lakukan. Kayak gitu Bang. Baik. Pak Al-Haidar? Ya. Ya Pak Al-Haidar, ini jika kita lihat begitu ya, bahwa serangan-serangan yang kemarin dilakukan, ini ada yang bilang mengkait-kaitkannya dengan yang terjadi di Makobrimob sebelumnya. Apakah memang Anda setuju? Ya, setuju sekali. Karena memang ketika insiden Makobrimob itu meletus tanggal 8 sampai 10 Mei itu, tanggal 9 Mei mereka dini hari sudah mengeluarkan sebuah seruan jihad. Nah, seruan jihad itu bersebar lewat media sosial, lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat Telegram. Itu mengundang seluruh simpatisan dan seluruh anggota JAD untuk melakukan bala bantuan untuk Makobrimob. Dan dari Jawa Barat mengirimkan 57 orang, kemudian dari Bogor saya tidak tahu berapa jumlahnya, dari Tangerang, dari Bekasi, di Bekasi bahkan ditembak beberapa orang, kemudian dari Jawa Tengah 71 orang, dari Jawa Timur 106 orang, kemudian dari Bima ada 13 orang. Jadi wajar jika kemudian tanggal 13 itu terjadi ledakan yang sangat luar biasa yang melibatkan anak-anak pada tanggal 13 Mei tersebut. Baik, jika kita lihat di sini,
banyak sekali aksi-aksi teror yang terjadi ini, terutama kayak penggerebekan yang terjadi barusan begitu ya Pak ya. Nah, yang barusan ini terjadi ada dikatakan baku tembak, tapi ternyata si terduga teroris ini tidak menggunakan senjata api. Dia hanya mengancam petugas dengan menggunakan senjata tajam. Apakah memang terduga teroris yang ada di Indonesia ini tidak membekali diri mereka dengan senjata api? Dan seperti apa mereka mendapatkan barang-barang untuk merakit bom misalnya? Ya, dalam seruan tersebut sebenarnya tidak harus menggunakan bom ataupun senjata api. Tapi senjata apa saja yang mereka miliki, mereka bisa pergunakan itu untuk jalan jihad mereka. Dan tidak harus juga ke Makobrimob katanya. Mereka bisa menyerang dimanapun mereka berada. Makanya meletuslah di Sidoarjo, di Surabaya, kemudian di Medan, di Tanjung Balai, dan tempat lainnya. Baik, ini kira-kira cara apa begitu ya yang akan digunakan? Apakah memang RUU terorisme ini seperti yang dikatakan oleh Pak Arya dan juga Pak Iqbal ini merupakan hal yang sangat urgent untuk diterapkan saat ini sehingga Presiden pun mengancam jika ini tidak segera disahkan maka Perpu akan dikeluarkan. Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda.